Posisi sosok itu lagi berdiri tepat di bibir kaldera atau di bibir kawah, yang artinya kalau selangkah lagi nenek itu geser, udah pasti tuh bakalan masuk ke kawah Tambora. Kalau kamu ingin anakmu selamat, sini, ambil dia. Di situ Edi cuma diem aja tuh, diem di tempat. Dia bingung tuh, mesti ngapain. Gak lama kemudian, si nenek ini bilang lagi, Akan kulepaskan anakmu, tapi ingat, dia ini milikku. Kalau nanti dia mau datang nemuin aku, jangan dilarang. Kalau sampai kamu larang, bakalan aku rampas paksa anakmu. halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Edi sewaktu dia ini terpaksa harus naik ke atas Gunung Tambora karena anaknya yang waktu itu masih bayi dibawa oleh sosok nenek-nenek ke puncak Gunung Tambora. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Pada tahun 2001, waktu itu Edi punya seorang istri. Nah, karena istrinya ini nggak bisa ngasilin keturunan, nggak bisa kasih keturunan, dengan kata lain mandul gitu ya, Edi pun memutuskan buat menceraikan istrinya itu. Tapi mereka ini pisahnya secara baik-baik ya, jadi nggak ada rasa sakit hati sama sekali. Setelah itu Edi menikah lagi nih, dan dari perempuan ini Edi bisa dapat keturunan. Tapi anak pertamanya mereka ini meninggal setelah berumur sekitar 1 minggu. Dan kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian, pada tahun 2002 akhir, Edi sama istrinya ini punya anak lagi, dan kali ini anak perempuan. Dikasih nama Septi. Dan setelah si Septi ini mencapai umur sekitar 9 bulan, Edi udah bisa pergi tuh kemana-mana dan berbuat apapun yang dia mau. Karena udah nggak ada lagi yang namanya pamali atau pantangan-pantangan. Jadi, kata Edi, anak yang pertama itu meninggal karena dia ini melanggar pantangan. Atau dengan kata lain, dia pamali. Menurut keyakinan orang-orang yang ada di kampungnya tuh. Di sekitar tahun 2003-an, waktu itu lagi musim kemarau, tiba-tiba si Edi ini diajak nih sama kakak iparnya buat pergi nangkep sapi-sapi yang ada di kaki Gunung Tambora, atau yang sekarang udah jadi Taman Nasional Gunung Tambora. Itu adalah pertama kalinya nih si Edi jauh dari keluarga kecilnya. Walaupun perjalanan dari kampungnya menuju ke kaki Gunung Tambora itu cuman makan waktu sekitar 8 jam, tapi tetap aja itu bikin dia rindu sama anak dan istrinya. Kurang lebih sekitar 2 harian nih si Edi sama kakak iparnya ada di kawasan kaki Gunung Tambora itu, sampai kejadian horor itu terjadi. Waktu itu udah sore, dan si Edi ini mutusin buat buang air besar di dekat kebun kopi yang ada di jalur pendakian Gunung Tambora via Pancasila. Nah, setelah selesai buang air besar, dia pun balik nih ke jalan setapak yang tadi dia lewatin dan mulai tuh jalan pulang. Nggak berapa lama jalan, tiba-tiba si Edi ini ngelihat di samping jalan kok ada perempuan lagi jongkok sambil nangis. Pas dia tegesin lagi gitu ya, ternyata itu adalah istrinya. Waktu itu dia belum nyadar nih, itu istrinya beneran atau cuman makhluk jadi-jadian. Lalu Edi nyamperin tuh sosok. Terus dia nanya, "Gimana anak kita? Kok kamu nangis dan kenapa kamu bisa ada di sini?" Istrinya ini cuma nangis aja sambil nunjuk-nunjuk gitu ke arah
jalan yang ada di depannya Edi. Terus dia bilang sesuatu yang agak bikin merinding. Anak kita udah dibawa sama nenek itu. Otomatis si Edi ini ngarahin pandangannya ke arah jalan yang ditunjuk sama istrinya tadi dong. Dan bener aja, di situ si Edi ini ngelihat ada sosok nenek-nenek lagi gendong bayi. Dan dia ini jalan gitu naik ke tanjakan yang ada di jalur pendakian via Pancasila itu. Setelah itu Edi sama istrinya pun mutusin buat ngejar si nenek itu. Dan yang anehnya, semakin dia kejar nenek itu makin jauh dan makin gak kekejar. Edi terus merhatiin kalau istrinya ini ikut jalan di samping dia. Dan sekarang dia udah gak nangis lagi, tapi dia cuman diam aja gitu. Mereka lanjut gitu ya, kejar si nenek itu. Dan sampai gak terasa, hari udah mulai gelap, alias udah masuk malam nih. Pas Edi lihat lagi di sampingnya, sosok istrinya yang tadi jalan udah gak ada. Gak tahu tuh dia hilang kemana. Agak bingung juga Edi di situ. Tapi dia mutusin buat terus ngejar sosok nenek-nenek tadi. Waktu itu ya namanya mendaki dadakan gitu ya. Edi benar-benar nggak bawa perlengkapan apapun nih. Sama sekali nggak bawa apa-apa. Nggak ada penerangan, nggak ada senter, nggak ada apapun gitu loh. Cahaya itu dia cuma ngandalin dari cahaya bulan aja. Dan si Edi ini saking paniknya gitu ya, dia sampai nggak kepikiran kemana istrinya tadi pergi. Karena dia benar-benar khawatir sama anaknya yang lagi dibawa sama si sosok nenek itu. Nggak terasa, malam makin larut gitu ya. Dan Edi pun masih ngikutin jalur pendakian itu. Sambil nangis-nangis dan teriak-teriak gitu. Manggil nenek-nenek itu. "Nek, kembaliin anak saya, Nek. Saya nggak bisa kehilangan anak saya buat yang kedua kalinya. Tolong kembalikan." Berulang-ulang tuh dia bilang kayak gitu, sambil nangis-nangis. Tapi sosok si nenek ini nggak ada tanda-tanda sama sekali tuh buat berhenti dan ngebales omongannya si Edi. Akhirnya malam berganti pagi, pagi ganti siang, siang ganti sore, sore ganti malam, malam ganti pagi lagi. Dan si Edi ini masih terus ngikutin jejak nenek-nenek itu. Dan dia ini sama sekali nggak makan dan nggak minum. Dia sendiri juga bingung tuh, gimana caranya kok dia bisa bertahan sampai sejauh itu. Dan nggak tahu kenapa, dia ngerasa kalau pendakian itu kayaknya jauh banget. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Dan dia kayak nggak tahu di mana puncaknya itu gunung. Nggak nyampe-nyampe. Sedangkan di kaki gunung, kakak iparnya si Edi ini dan beberapa anggota pencari yang lain udah nyari Edi ini ke seluruh kawasan kaki gunung dan masih belum nemuin si Edi. Setelah itu mereka mutusin buat nyari Edi ini di kampung karena mereka ini mikir kalau dia nggak betah berada di kaki gunung Tambora. Makanya dia mutusin buat balik duluan, nggak pakai bilang sama kakak iparnya itu. Tapi setibanya di kampung, Edi tetap nggak ditemuin. Dan mereka akhirnya mutusin buat balik lagi ke kawasan Gunung Tambora. Dengan kali ini ngebawa rombongan yang lumayan banyak dari keluarga besar. Dan beberapa dari mereka udah mulai ngelakuin pendakian ke Gunung Tambora itu. Si Edi sendiri setelah beberapa hari nggak pakai makan dan minum gitu ya, tidur juga mungkin seadanya. Dia ini kan terus mendaki gunung itu. Dan sampai akhirnya pendakian yang serasa nggak berujung itu nemuin titik akhirnya, yaitu puncak. Akhirnya sampai juga si Edi ini di puncak. Dan ternyata si nenek-nenek itu udah ada di sana dan masih dalam kondisi ngegendong bayinya si Edi. Sembari nyanyiin lagu-lagu yang Edi sendiri tuh nggak ngerti arti dari lagu itu. Posisi sosok itu lagi berdiri tepat
di bibir kaldera atau di bibir kawah. Yang artinya kalau selangkah lagi nenek itu geser, udah pasti tuh bakalan masuk ke kawah Tambora. Edi udah bener-bener lemah di situ. Dia udah gak punya tenaga lagi. Ditambah sama pikiran dia yang udah campur aduk. Anaknya ini lagi ada di bibir jurang. Istrinya hilang gak tahu kemana. Edi pun memohon-mohon ke nenek itu sambil nangis-nangis. Dan si nenek ini cuman ketawa tuh dan bilang, "Kalau kamu ingin anakmu selamat, sini, ambil dia." Di situ Edi cuma diem aja tuh, diem di tempat. Dia bingung tuh, mesti ngapain. Gak lama kemudian, si nenek ini bilang lagi, "Akan kulepaskan anakmu. Tapi ingat, dia ini milikku. Kalau nanti dia mau datang nemuin aku, jangan dilarang. Kalau sampai kamu larang, bakalan aku rampas paksa anakmu." Setelah ngomong kayak gitu, si sosok nenek ini ngelempar anak yang lagi digendong itu ke arahnya si Edi. Tapi belum sempet nangkep anaknya itu, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan gak sadarin diri, alias pingsan. Pada akhirnya si Edi ini berhasil tuh ditemuin sama kakak iparnya dan anggota keluarganya yang lain, dan dalam keadaan masih belum sadarkan diri. Edi lalu dibawa tuh ke rumah salah satu warga yang ada di kawasan kaki Gunung Tambora. Kurang lebih sekitar 5 jam kemudian, baru nih si Edi ini sadar. Pas sadar itu, dia langsung nangis-nangis sambil teriak-teriak manggil istri sama anaknya. Karena ngelihat Edi yang histeris kayak gitu, kakak ipar sama anggota keluarga yang lain pun langsung ngebawa dia pulang ke kampung mereka. Waktu itu belum berani tuh mereka tanya-tanya ke Edi. Secara dia itu kan baru sadar dan badannya itu biru-biru semua gitu. Kayak lebam gitulah. Singkat cerita, pulang tuh mereka ke kampung. Dan sesampainya di sana, yang pertama kali dicari sama Edi ini anaknya. Dan alhamdulillah, ternyata anaknya ini masih ada. Dan di situ dia baru sadar tuh kalau yang ditemuin kemarin sewaktu mendaki ke Gunung Tambora itu cuman tipuan iblis. Anaknya nggak benar-benar dibawa. Tapi apa benar kayak gitu? 2 hari setelah Edi tiba di kampung, kakak ipar sama anggota keluarga yang lain pun beraniin diri nih buat nanya ke Edi apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Dan Edi pun cerita tuh semuanya, apa yang udah dia alami di gunung itu selama berhari-hari. Mereka yang ngedenger ceritanya si Edi langsung shock, kaget gitu ya. Lalu mereka pun nyaranin si Edi ini buat ngelakuin atau ngadain gitu ya sebuah acara kayak doa selamatan gitu buat keluarganya. Dan Edi pun ngelakuin apa yang disaranin sama mereka. Namun ketika anaknya ini menginjak umur 1,5 tahun, anaknya ini ngalamin sakit parah yang susah banget buat disembuhin. Dan sakitnya itu nggak jelas sakit apa. Kalau malam dia ini nangis-nangis kayak orang yang lagi ketakutan. Edi sama istrinya bingung ngelihat keadaan anaknya itu. Selain suka nangis-nangis kayak gitu, anaknya ini juga demam yang berkepanjangan. Sampai ada kali 3 mingguan demamnya itu. Terus kakak iparnya si Edi pun ngingetin kejadian di Gunung Tambora waktu itu. Mungkin anaknya ini sakitnya ada hubungannya sama itu. Akhirnya dengan dibantu sama anggota keluarga yang lain, Edi mutusin buat naik lagi ke puncak gunung itu. Dan kali ini dia bawa banyak makanan dan daun pandan. Setibanya di puncak, Edi pun taruh makanan sama daun pandan itu di tempat di mana dia terakhir kali ngelihat sosok nenek itu. Dan beberapa hari setelah pendakian itu,
keadaan anaknya Andy ini semakin membaik. Dan itu bertahan lama kali ini. Sampai anaknya ini remaja. Dia udah nggak pernah lagi tuh sakit yang aneh-aneh lagi. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari pengalamannya Andy ketika dia bertemu dengan sosok nenek-nenek yang ngebawa anaknya yang masih bayi ke puncak Gunung Tambora. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horor, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang saat ini lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.